Luhur dari Bapak Ibu GITJ Ketanen, kami persilahkan.
untuk memuliakan nama-Mu melalui pujian-pujian kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan berkenan hadir di setiap hati kami. Persiapkanlah hati kami Tuhan. Jamalah dan penuhilah dengan Roh Kudus-Mu. Kosongkan setiap hati kami Tuhan, hingga menjadi tempat bagi kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengar bersama-sama. Hamba-Mu yang penuh terbatas ini, kiranya Tuhan perlengkapi dengan hikmat dari Tuhan, sehingga hanya firman-Mu yang disampaikannya, yang diberitakannya, sehingga menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara, salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan. Masih semangat? Belum ngantuk? Jam 6 lebih sedikit ya. Mari kita dengar pembacaan Alkitab sebagai dasar renungan Natal pada petang ini di tengah-tengah jemaat GTJ Ketanen, yang diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian Bapak Ibu sekalian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap saudara yang telah mendengarkan pembacaan Alkitab, terlebih jikalau Bapak Ibu semuanya berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu serta saudara-saudara, tema Natal yang diselenggarakan atau Natal yang diselenggarakan oleh jemaat GTJ Ketanen ini berbicara tentang Yesus datang membawa pemulihan. Sekali lagi, Yesus datang membawa pemulihan. Bapak Ibu saudara, orang yang sakit membutuhkan kesembuhan. Orang yang mengalami luka batin memerlukan satu pemulihan. Orang yang putus asa memerlukan kebangkitan kembali. Demikian pula orang yang menderita oleh karena berbagai sebab, seperti yang kita dengar dan kita saksikan bersama akhir-akhir ini, seperti saudara kita di Banjarnegara yang menderita oleh karena tanah longsor. Puluhan orang meninggal, bahkan masih banyak yang belum ditemukan. Disusul kembali di tempat-tempat yang lain. Mereka semua, terutama
saudara atau famili mereka membutuhkan pemulihan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu serta saudara, apakah malam ini, petang ini, saudara adalah termasuk yang mengalami salah satu dari apa yang saya katakan atau saya sebutkan? Apakah saudara saat ini sedang mengalami sakit penyakit yang masih terus saudara tanggung? Ataukah saudara sedang mengalami luka batin oleh karena berbagai hal? Atau saat ini saudara sedang mengalami keputusasaan oleh karena istri, oleh karena suami, oleh karena anak-anak atau putra-putri saudara? Berita yang menggembirakan ialah Yesus datang membawa pemulihan. Dalam tema ini saya akan berusaha untuk menjelaskan makna Natal sesuai dengan tema Yesus datang membawa pemulihan. Namun karena ini terkait dengan pemulihan hidup bagi yang mengalami berbagai hal seperti yang saya sampaikan tadi, itu menika gumantung sanget kalian panjenengan. Anggen panjenengan mapan wontening perayaan Natal dalu menika. Kula namung nedahaken iki lho peran Yesus. Yesus datang membawa pemulihan. Seperti ini yang Allah lakukan melalui Yesus yang datang ke dunia itu. Namun secara real, nyoto, gumantung panjenengan. Mengapa demikian king menapa mekaten? Sebab ayat ingkang 28 kala wau kapangandikaaken marilah kepadaku. Bahasa Indonesia sehari-hari, datanglah kepadaku. Basa Jawa mreneo. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan undangan, panggilan, timbalan ingkang pinangkanipun saking Gusti Yesus, ingkang maksudipun Yesus menika nimbali saben tiyang. Undangan menika, timbalan menika tanpa batas kagem sedaya tiyang. Bapak Ibu, boleh saya sebut izin dengan panitia, bukan berarti saya menyinggung, tidak. Ini hanya berbicara soal napa menika supados jelas. Ya, saya kira semua jemaat seperti apa yang dilakukan Ketanen secara perdana hari ini ya. Contoh Tegalarjo, undangan diminta berapa kemarin? 30 kata panitia. Jemaatnya 100 lebih. Ya kan? Tapi undangan ketika diumumkan di gereja, yang mengumumkan tidak menunjuk 30 orang yang diundang dari jemaat Tegalarjo ialah si Suto, si Paijo, si Painem dan seterusnya. Tidak ditunjuk. Bebas siapa yang mau datang. Ngerti maksud saya? Ya, timbalan Yesus menika mboten winates kagem sedaya tiyang. Mirungganipun ingkang mengalami kalau wau dipun ngendikaken yang letih lesu, basa Indonesia sehari-hari lelah,
Nanti saya jelaskan sedikit. Dan berbeban berat, kang kamomotan. Berbeban berat artinya orang yang merasakan beratnya beban yang panjenengan tanggung di dalam hidup sehari-hari. Itu maksud Tuhan. Jadi nek tak ringkes ayat menika ngendikaken. Menawi basa Jawa mrene he wong kang rumangsa kesel lan ngraoske rasa aboting momotaning urip. Niku basa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, kemarilah, datanglah kepadaku orang yang lelah dan orang yang merasa beratnya beban hidup. Kalau lebih tak tunjukke maksudipun ialah orang yang merasa lelah menjalani kehidupan, rutinitas hidup. Mungkin lelah gula wentah putra sing bandel. Ya ta nek dikandani ngejetke ati. Gitu. Belum lagi mungkin lelah ngrasake istri yang angel dicekel. Maksudnya angel dicekel pirsa? Istri yang tidak pernah sobomah itu orang angel dicekel gitu. Gitu. Tangi turu wis ning tangga. Gitu. Suami berangkat kerja pulang istri sudah di tangga melih. Gitu. Wah, Bapak Ibu Saudara, saya punya napa menika pengalaman hidup yang unik dan sampai sekarang masih teringat. Dan kalau saya ingat saya tertawa. Waktu saya melakukan pendadaran manten, ya pendadaran calon manten yang akan menikah. Singkat cerita saya katakan, Mbak, ini nganten perempuan. Ketika saya bertanya soal hobi, saya tanya suaminya, hobimu apa Mas? Hobi saya olahraga Pak. Oh bagus, demi kesehatan. Lalu begitu jatuh giliranipun calon istri, saya tanya, Mbak, hobimu apa? Ngerumpi Pak. Wah, mata saya langsung terbelalak mendengar kata-kata hobinya ngerumpi. Wah, ini mungkin suaminya nanti bisa jatuh pingsan. Bapak Ibu Saudara, itu lelah dan merasakan beratnya beban yang dimaksud ialah berbagai macam bentuk beban hidup. Ya, jangan-jangan suaminya yang sering judi itu menjadi beban hidup seorang ibu. Nggak tahu kalau istrinya ini ngudoni. Ngerti ngudoni? Hah? Memberikan modal, memfasilitasi gitu kan? Ngebosi, betul, ngebosi. Ya kan? Wah, ini susah. Kadang seorang pendeta dibuat bingung karena apa? Ketika sang suaminya kalah ratusan ribu, sang istri datang kepada Pak Pendeta, tolong Pak, suami saya kok remi sampai pagi dan hari ini kalah 500.000. Begitu gilirannya suaminya menang 1 juta, nggak datang ke pendetanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kebetulan pendetanya tahu kalau suaminya sedang membawa hasil judinya. Lalu saya katakan, Bu, kenapa suami ibu kemarin pulang pagi kok enggak ditegur? Pak, luwung apa nih Bu? Menangipun Pak, gitu. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, beban hidup. Dan Yesus mengatakan dengan bahasa Indonesia, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Ada seorang bapak yang menanggung beban berat dalam hidupnya, seperti kalau saudara membaca di Matius pasal 17 ayatnya yang ke-15. Kami dahului dari ayat 14 demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali